Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Rafa dari kelas 10C. Dan kali ini saya ingin menceritakan dongeng yang untuk kalian yang berjudul Danau Toba. Jadi, suatu hari jadi pada zaman dahulu hiduplah seorang petani bernama Pak Toba. Dia tinggal menyendiri di suatu lembah yang ada di Sumatera Utara sana. Dan sehari-hari dia bertani dan sesekali dia ke sungai untuk memancing, mencari ikan untuk dimasak dan dimakan. Pada suatu sore hari, setelah pulang dari ladang, lelaki itu pergi ke sungai dan memancing. Pada saat itu jarang terjadi karena umpan pancingannya tidak ada ikan pun yang mengambil. Padahal biasanya dia mudah saja untuk memancing ikan di sungai yang jernih itu. Nah, karena dia sudah kesal dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Saat dia mau pulang, dia menarik pancingannya itu, tiba-tiba ada ikan besar yang menarik tali pancingnya itu. Lelaki itu terus berusaha menarik tali pancingan itu, dan akhirnya dapatlah dia ikan yang sangat besar. Setelah itu Pak Toba memasukkan ikannya ke dalam suatu wadah dan dia pulang ke rumah dengan hati yang sangat gembira, membayangkan betapa enaknya santapan malam ini, yaitu ikan yang sangat besar itu. Sesampainya di rumah, saat lelaki itu ingin memasak, ternyata kayu bakar di rumahnya habis. Jadi dia harus mengambil kayu bakarnya itu dulu di bawah rumahnya. Dan wadah itu ditaruh di dapur, kemudian dia keluar rumah ke kolong rumahnya dan mengambil kayu bakarnya. Dan saat lelaki itu balik ke dapur, alangkah kagetnya, ternyata ikan itu sudah tidak ada di wadah itu. Malahan ada kepingan uang emas di sekitaran wadah itu. Di saat itu juga lelaki itu terheran dan sangat kaget. Dia pun masuk ke kamar karena ketakutan. Saat dia membuka pintu kamarnya, dia kaget. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang menguraikan rambutnya di depan cermin dinding rumahnya. Sesaat kemudian perempuan itu membalikkan badannya dan melihat lelaki itu. Lelaki itu terpesona dengan wajahnya karena selama hidupnya dia tidak pernah menemukan wanita secantik itu. Kemudian karena hari sudah malam, perempuan itu meminta untuk lampunya dinyalakan untuk mereka masak bareng. Dan saat menunggu memasak nasi, perempuan itu menceritakan asal usul dirinya. Dan ternyata perempuan itu adalah bentuk jelmaan dari ikan besar yang tadi. Dan koin emas yang tadi itu adalah bentuk penjelmaan dari sisiknya. Setelah beberapa minggu kemudian, perempuan itu bersiap untuk menerima lamarannya dengan syarat lelaki itu bersumpah tidak memberitahu asal usul dirinya ke siapapun. Lelaki itu bersumpah dan akhirnya kawinlah mereka. Setelah 1 tahun, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak yang mereka beri nama Samosir. Samosir itu selalu dimanjakan oleh ibunya, dan sayangnya saat dia tumbuh, dia menjadi orang yang memiliki sifat jahat dan pemalas. Saat sudah besar, sang ibu meminta tolong anaknya untuk mengantarkan makanan untuk bapaknya yang bekerja di ladang. Tapi anak itu selalu saja menolaknya. Dan pada suatu hari,
sang ibu meminta tolong itu lagi. Seperti biasa, anak itu menolak. Tapi kali ini sang ibu memaksanya. Mau gak mau, anak itu akhirnya mengantarkan makanan itu juga ke bapaknya yang bekerja di ladang. Di perjalanan, karena kelaparan, sang anak membuka bungkus makanan itu dan memakannya. Sampai di ladang, sang bapak langsung mengambil bungkus makanannya karena dia kelaparan, menunggu makanannya itu terlambat diantarkannya. Saat dibuka, bapak itu marah kepada anaknya karena makanannya sudah menjadi makanan sisa. Dan kesabarannya pun habis setelah mengetahui ternyata anaknya yang memakan makanan itu. Dan si bapak pun langsung marah, memukul dan mencelanya. Si bapak berkata, dasar kamu gak tahu diri, anak keturunan dari ikan, anak keturunan dari perempuan yang berasal dari ikan. Si anak menangis, berlari untuk pulang. Sampai di rumah, ia mengadu kepada ibunya, menceritakan apa aja yang terjadi tadi. Dan si ibu sedih, kecewa, terutama karena suaminya itu telah menceritakan asal-usul dirinya bahwa dia itu berasal dari ikan. Saat itu sang ibu memerintahkan anaknya untuk pergi ke suatu bukit yang ada di sekitar rumah mereka dan memanjat pohon tertinggi yang ada di sana. Tanpa pikir panjang, si anak langsung mematuhinya, langsung ke bukit dan memanjat pohonnya. Saat si ibu melihat anaknya sudah di atas pohon, si ibu langsung melompatkan dirinya ke dalam sungai. Dan di saat itu muncullah kilat dengan suara yang menggemuruh. Dan di saat itu juga si ibu berubah lagi kembali menjadi ikan besar. Dan di saat itu juga air di sungai itu meluap hingga mengakibatkan banjir dan disertakan hujan besar. Dan lama-kelamaan air itu meluap dan menjadi danau yang sangat luas. Pak Toba pun meninggal dan orang-orang itu menyebutnya Danau Toba. Dan pulau yang di tengah-tengah Danau Toba itu diberi nama Samosir. Selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.